Iya, oke guys, back lagi sama gue, Arna Data, nggak bisa bohong ya. Sekarang Kamis 18 Agustus, ya gue ucapin juga selamat kita buat kita semua rakyat Indonesia yang telah merayakan peringatan kemerdekaan kita kemarin, luar biasa. Gue nonton di YouTube juga, keren-keren upacaranya, keren banget. Termasuk gue nonton apa tuh, Indonesia Wonderland ya, The Sacred Nusantara, gila gue bilang. Konon katanya kebangkitan Nusantara ya akan terjadi di zaman kita, katanya menurut ramalan-ramalan ya. Gua, gua sih 50-50 aja percaya-percaya gitu. Tapi gua ngelihat video kemarin di Wonderland, Indonesia Wonderland tuh itu memang Indonesia banget, Nusantara banget, bener luar biasa. Oke, sekarang gua mau bahas saham deal dia, DILD, Intiland Development. Saham ini jadi tenar karena ada Pak Lo masuk tahu-tahu 6% ya. Dia punya kepemilikan 6%. Deal ini ya kalau secara grafik sih begini. Nah, lagi arah naik nih karena efek Lock and Hong efek ya. Nah, 36% hanya dalam 5 hari ini. Ini Lock and Hong efek. Iya, Pak Lo. Ada orang guys ya, dia ikutin Pak Lo aja. Apa aja dia beli dia ikutin Pak Lo Keng Hong aja. Habis itu setelah dia masukin duit di saham-sahamnya Pak Lo Keng Hong, dia uninstall tuh aplikasi guys. Karena dia nggak mau lihat merah-merah gitu kan. Nanti dia lihat pacuan bareng sama Pak Lo. Jadi ada orang begitu guys ya. Pak Lo beli apa dia ikut. Ya terserah lo aja sih. Cuma habis itu dia uninstall aplikasi karena kan nggak kuat dia lihat merahnya kan. Karena biasa cirinya saham yang Pak Lo pegang tuh agak-agak siput jalannya. Tapi nanti suatu hari terbang gitu. Ya jadi lo kalau nggak kuat mental, lo jangan ikutin Pak Lo deh. Tapi kalau lo emang mau kuatnya modelnya harus kayak gitu. Oke, uninstall aplikasi. Pengembang perdagangan jasa real estate-nya serta properti. Dia Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau gua nggak salah dia ada hubungannya sama Harapan Indah yang Bekasi. Kalau gua nggak salah, tapi gua nggak tahu ya. Semoga gua salah. Pengembang operator real estate-nya lembar saham 10,3 M. Pemegang saham CIMB Security Singapore 15%, Senayatra Sentosa 11%, Bali Private Villa 7%, CIMB Sekuritas Indonesia 15%, masyarakat 49% ya. Hendros Gusuk Komo 50%. Ini Pak Lo belum masuk namanya, mungkin karena situs ini belum update ya. Harusnya 6% sih udah tercatat nih. Mungkin Pak Lo punya 6% di sini sekarang. Ya masyarakat kira-kira ada 5 miliar lembar lah. 49% kan. Oke. Bisnisnya penjualan perumahan, penjualan high rise, sewa perkantoran gitu-gitu ya. Kawasan industri. Ya, kita lihat laporan keuangannya deh. Apa sih yang menarik dari Pak Lo ya? Kalau Pak Lo Keng Hong itu gue pribadi nilai lihat saham yang dia pilih tuh dia selalu pilih yang PBV-nya di bawah 1. Bahkan kalau bisa serendah mungkin. Itu ciri yang gue lihat dari Pak Lo Keng Hong ya. Sama pernya biasanya. Ya ini kita lihat bareng-bareng aja. Karena kenapa orang pilih saham yang PBV-nya rendah di bawah 1? Ini ada argumennya juga dan masuk akal ya. Kalau lo beli saham di PBV di bawah 1, seumpama lu salah salah nilai, ternyata lu salah salah dalam prediksi itu saham. Ya katanya harganya juga nggak akan kemana-mana juga di situ aja. Jadi lo nggak rugi banyak, gitu ya. Dia nggak mungkin bisa lebih turun lagi gitu. Gitu guys argumennya. Makanya ada orang pernah nanya sama gue, bro kenapa bro kalau yang jago-jago tuh dia senang beli perusahaan rugi. Nah dia incer perusahaan rugi guys. Karena itu dia berharap dari perusahaan rugi itu untuk jadi saham turnaround. Ketika dia mulai mencetak laba, tahu saham itu melejit. Contoh yang kemarin sama apa BES ya. Tentu gue tahu ada juga ya influencernya di YouTube siapa.
Tapi memang ya betul the best itu ada prospek ya. Ya, the best ini ya. Sekarang lagi turun ya 3%. Ya dia berharap bahwa dari dia rugi nanti ini kan rugi nih. Tahu-tahu nanti bisa terbang begini. Nah, kayak gitu harapannya. Gue di best ada juga masuk, nggak banyak juga ya karena ini nggak masih lihat-lihat situasi. Tapi kalau orang yang udah jago-jago guys, dia sengaja masuk di rugi. Nih di sini dia kan lagi rugi, nggak ada yang berani masuk, dia masuk. Rugi loh, rugi. Nanti dia berharap suatu hari untung dan terbang begini. Berarti dia artinya untungnya langsung berlipat-lipat kan. Nah kayak gitu guys, ada orang yang kayak gitu modelnya. Ya guys, tapi tentunya ini juga ada resiko bahwa ternyata lu salah prediksi. Ternyata itu memang perusahaan lagi mau hancur. Itu bisa resiko juga. Jadi kalau lo mau ngikutin gaya yang kayak begini ya lo harus pastiin bener lo tahu sektor bisnisnya gitu loh. Ini best ya. Nah sekarang Paulo Kengong masuk di DILD ya. Ya oke kita lihat aja laporan keuangannya. 5,8 T. Lalu 2020 turun ini kuartal 1 laporannya ya guys, bukan kuartal 2. 5,1 T turun 12%. Lalu di 2021 0,58% hanya naik dikit. Lalu di 2022 dia turun dikit lagi. Ya kemungkinan lagi stuck ini ya, jelas ya. Lagi stuck dia, ini ada minus dikit nih ekuitasnya. Lagi stuck. Tapi ini gue nggak ngerti nih, soalnya gue lihat base kemarin kan udah mulai untung di kuartal 2. Ini apakah DILD ini nanti mulai untung juga di kuartal 2? Nah, ini karena laporannya kuartal 1, jadi gue nggak bisa ngomong guys. Tapi kemungkinan besar untung di kuartal 2 ya, karena kalau base untung kenapa dia nggak untung gitu. Nah itu. Demas juga gue lihat bahkan udah mulai untung kan. Ya nggak, udah mulai bener jalur-jalur kayak gini loh. Sektor-sektor ini. Nah makanya terserah lo aja ini ya. Ini karena masih berdasarkan Q1 jumlah saham beredar 5,8 miliar ya betul. Sorry salah. 10,365. Sorry gue belum update di sini. 10,365 854. Ya ini ya. Book value 569 499 502 497 ya, menurun dikit book value-nya. Rata-rata per tahun sih minus sih 4% ya. Gua samain aja ini karena pakai data terbaru aja ya, karena nggak terlalu signifikan juga. Berarti mana masih sama 497 book value-nya. Karena nggak terlalu signifikan segini dia naiknya, juga lagi stuck ini. Harga rata-rata saham 324, 3246, 206, 3144 ya. PBV 0,57, 0,4, 0,41 dan 0,29. Nah, ini ya. Rata-rata dihargai 0,44 ya. Nah, ini pasti ciri saham yang diincar Pak Lo ya. PBV-nya segini. Bahkan kalau bisa semakin rendah di bawah 1 dia akan ambil. Kenapa? Karena argumennya begini, kalau dia naik ke book value aja 1, lu udah untung 500%. 400% lah. Ya. Dan karena dia udah di bawah 1 begini, lu nggak mungkin bisa lebih salah lagi. Gitu. Argumennya gitu guys. Ya. Nggak mungkin bisa lebih salah lagi. Kalau lu salah menilai juga harganya nggak kemana-mana, kata dia. Lu nggak bakal rugi banyak gitu. Nah itu. Masuk akal sih. Ya. Masuk akal. Ya. Bahkan ada yang berargumen dia nggak peduli per. Ada loh. Per nggak penting, yang penting PBV di bawah 1. Dia bilang karena per bisa berubah-ubah. Itu betul. Per bisa berubah-ubah, itu betul. Ya. Nah, jadi ada orang yang memang ngincer kalau perusahaan rugi kayak 0,2 gini ya. Dia berharap suatu hari jadi turnaround. Dari 0,2 nanti naik, atau jadi 1 PBV-nya. Otomatis dia aja dari 0,2 ke 1 aja udah untung 300%-an ya kalau kayak gini ya. Kayak gitu guys caranya ya.
Ini strategi yang dipakai Pak Lo Keng Hong. Tapi ada kelemahannya juga. Jadi lo harus tahu kelemahannya biasanya pertama itu saham jalannya lambat kayak siput. Lo akan menghadapi suatu fase di mana dia berbulan-bulan kayak nggak gerak di situ-situ aja, iya. Tapi sekali naik, memang kalau emang bener sekali dia untung naiknya itu kencang banget guys ya. Nah kelemahan kedua adalah lu salah nilai, bisa terjadi. Lu salah prediksi, salah memahami value-nya gitu. Dan bisa jadi memang value-nya dia cuma di situ. Nah itu aja guys ya. Lu hati-hati juga. Gue pakai PBV ini aja 0,44 maka kira-kira deal itu ada di, ini prediksi aja ya guys ya, pakai angka ya 218 ya. Nah sekarang kita bahas labanya yuk. Laba ini kuartal 1 ya guys, 48 miliar, ROE 0,8 kali 4 3,2 ya. Ini sih jelek sih ROE-nya. Ini 84 miliar 1,5 kali 0,4 berarti 6%-an juga masih ya nggak jelek banget sih, cuman ya sedang paling bawah gitu. Sedang tapi yang paling bawahnya. Terus ini 3,2 M turun banget 0,06, ini jelek banget ini. Dan ini merugi. Ya, 72 rugi 72 miliar guys, rugi loh ya. Ya, Pak. Jadi yang menimbulkan tanda tanya ya itu tadi kan seperti yang bilang Pak Lo Keng Hong ini masuk di perusahaan yang rugi satunya. Nah, biasanya lo kalau berani masuk di situ lo harus tahu sesuatu dari sektor bisnisnya. Apakah mungkin Pak Lo udah melihat jaminan bahwa Intiland ini mendapatkan banyak proyek bisa jadi sehingga dia cukup yakin optimis akan mencetak untung dalam waktu dekat. Nah, itu sehingga dia berani masuk di perusahaan rugi. Bisa jadi ada faktor itu, ya. Kalau memang betul ada faktor itu ya nanti kalau misalnya Intiland ini mencetak untungan ini akan terbang harganya gitu guys ya. Ini karena Q2-nya belum keluar jadi gue nggak bisa ngomong ini Q1 ya. Q1 sih rugi. Q2 apakah rugi atau untung ya? Gue kalau berkaca sama Demas ya guys, sama Best yang untungnya udah lumayan gede di Q2. Seharusnya Intiland ini untung di Q2 harusnya. Nanti pas keluar harusnya ya guys. Nah itu. Nah pertanyaan lo berani ambil resiko nggak masuk di sini sekarang? Nah ikutin Pak lo. Nah itu aja. Boleh kalau mau nyoba-nyoba, tapi kalau gua saran sih jangan pakai semua duit lo gitu loh. Test the water dulu. Atau kalau lo mau all in silahkan. Kalau lo mau ikut kayak Pak lo juga silahkan. Gitu. Itu aja. Gua kasih tahu lo aja argumennya kenapa Pak lo berani masuk di sini gitu loh. Karena buat level Pak lo tuh nggak level lah untung 5% 10% enggak. Dia cari yang paling hancur PBV-nya. Dia masuk, dia targetnya cuman bisa ratusan ribuan persen itu Pak lo. Tapi lo kalau mau ikutin model dia lo bener-bener sabar banget guys ya. Sabar banget. Oke, ROE kita udah bahas. EPS 4,68 ini IPS tertinggi 8 terus 0,31 ini minus 6 ya, rugi nggak usah ngomong. Ini kuartal 4 24 710 ya. Ini masih 0. Ini ya, ini perusahaan juga nggak pernah bagi dividen ya guys. Coba kita lihat deh. Hmm, mana tuh? Terakhir dia bagi dividen 2019. 95, 96, 97, 98, 2000 ya. 12, 13, 14, 15, 16. Sebenarnya dulu cukup rajin ya, tapi sekarang lagi stuck. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi bisnis lagi nggak bagus guys ya mungkin. Ya, nah ini aja. Sebenarnya dulu cukup rajin, tapi 4 tahun belakangan ini belum pernah bagi lagi. Jadi itu bisa jadi masukan lo juga. Ya dividennya nggak pernah bagi, sorry.
Nah, kalau dividen nggak pernah bagi ya seperti yang gue bilang ya, lo hanya mengandalkan capital gain di sini tentunya. Lo pengen tahu kan harganya kira-kira dia bisa tembus berapa? Kalau dia meraih keuntungan ya, gue pakai data dia keuntungan terbesar 4 tahun ini 2019 nih, punya IPS 24 ya. Kalau dia untung bener di level begini ya, sampai tembus balik performa 2019 24. Maka seumpama dari 24 bagi 50% aja kan 120 ya. Maka kali 12. Maka harganya tuh kali 10 dan 240. Ini harganya, guys. Ya, ini. Ini harga gue berdasarkan keuntungan 2019. Kalau dia balik ke performa 2019 ini harganya. Ya. Ya ini masih ada di harganya sih. Ya, tapi udah dekat-dekat mau ke 40 nih. Ya. Ya, ini guys, gue udah kasih lo harganya ini. Ya. 120 sampai 240. Kalau ini tapi ini mengacu pada data 2019 ya. Kalau lo mau coba silakan ya. Ini. Jadi Pak lo sendiri udah lumayan untung kayaknya sih ya dari Nah, iya guys, secara per sih ya oke masih jelek lah karena kan dia rugi ya. Dia rugi. Ya itu tadi eh, ekuitas juga dia lagi minus dikit. Sebenarnya mungkin lagi masalah keuangan sebenarnya ini perusahaannya. Cara gue ngomong jujur aja. Tapi gue nggak tahu apakah sekarang udah mulai mencetak untung apa nggak di Q2. Nah, lo pantau aja kalau lo emang mau masuk. Itu aja guys ya. Oke guys, semoga video gue ini bermanfaat buat lo guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.